Kali ini kita belajar bareng tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam tinjau dalam arti bahasa berasal dari kata kronos yang artinya waktu dan logos artinya ilmu. Di dalam sejarah, kronologi itu adalah ilmu yang digunakan dalam menentukan waktu terjadinya sebuah peristiwa secara tepat dan tentunya waktunya secara berurutan. Tujuan daripada kronologi itu adalah untuk menghindari anakronis atau kekacauan waktu dalam sejarah. Jadi, memang kronologi itu adalah waktu dalam satu peristiwa yang secara berurutan. Contoh kronologi ada dalam peristiwa seperti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, proklamasi kemerdekaan. Ini adalah contoh dari kronologis. Ya. Kompleksnya peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, maka setiap peristiwa itu memang harus diklasifikasikan, baik itu berdasarkan bentuk maupun jenis peristiwa itu sendiri. Disinilah sebabnya, ya, disinilah sebabnya kenapa konsep kronologis itu sangat berfungsi sekali di dalam ilmu sejarah. Jadi peristiwa itu memang harus diklasifikasikan, disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu, sehingga tidak kacau, urutan waktunya nggak kacau. Nah, inilah pentingnya kronologi dalam ilmu sejarah. Periodisasi ini pembabakan. Jadi pembabakan waktu di dalam peristiwa sejarah itu sendiri. Apa tujuan dari periodisasi? Tujuan dari periodisasi ini adalah membatasi waktu. Bukan berarti membatasi waktu itu adalah ada waktu-waktu tertentu, tidak. Jadi membatasi waktu itu adalah untuk menjelaskan bahwa sejarah itu seperti ini. Peristiwanya seperti ini, waktunya seperti ini. Di dalam sejarah Indonesia, periodisasi itu dibagi menjadi dua. Ada zaman praksara dan juga ada zaman sejarah itu sendiri. Jadi zaman di mana belum ditemukan adanya catatan tertulis. Ya. Baru ditemukan catatan tertulis itu yang namanya zaman sejarah. Nah, di dalam konsep periodisasi, beberapa ahli menerjemahkan periodisasi itu seperti ini Profesor Dr. Sukanto ya, mulai dari masa pangkal sejarah berarti nol kalau pangkal ya, sampai Indonesia merdeka yaitu tahun 45 sampai sekarang. Terus ada lagi periodisasi menurut Profesor Dr. Sartono Kartodiljo, mulai praksara sampai Indonesia merdeka ya, tentunya sampai sekarang. Kalau kita bicara periodisasi di dalam sejarah Eropa sampai sekarang, maka urutan waktunya yang benar adalah sejarah Eropa purba, Eropa kuno, abad pertengahan, Renaissance, dan humanisme, sejarah Eropa baru, dan sejarah Eropa modern. Nah, ini yang dimaksud dengan periodisasi. Jadi batasan-batasan waktu yang menjelaskan peristiwa di dalam sejarah itu sendiri. Nah, periodisasi itu disusun berdasarkan yang pertama adalah civilization. Jadi memakai dasar perkembangan peradaban. Yang kedua adalah culture. Jadi babakan masa itu didasarkan atas dasar kebudayaan masyarakat tentunya ya. Yang terakhir adalah babakan masa itu atas dasar agama yang masuk. Kalau kita ngomong Indonesia ya, agama yang masuk ke Indonesia. Oke, konsep perubahan di dalam sejarah. Perubahan ini sebenarnya adalah segala aspek yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Ingat, ketika kita berbicara sejarah itu, maka di dalam
peristiwa itu ada aktivitas manusia atau masyarakat. Maka masyarakat di dalam perjalanan hidupnya itu terus bergerak. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan perubahan. Jadi bergerak itu ya mengalami perubahan. Ya. Terus berubah dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita lihat diagram ini, maka sangat jelas bahwa perubahan di dalam sejarah itu uh, dikatakan bahwa sejarah itu berisi tentang waktu, ruang, dan perubahan itu sendiri. Jadi sejarah itu berisi waktu, ruang, dan perubahan. Nah, siapa yang dimaksud perubahan dan perkembangan? Tentunya adalah manusia atau masyarakat yang ada di dalam peristiwa sejarah itu sendiri. Ya. Perubahan itu ditunjukkan tidak hanya berupa aktivitas, tapi aktivitas yang dihasilkan oleh manusia pada saat itu. Jadi ini seperti semacam kausalitas atau hubungan sebab akibat. Jadi inilah yang dimaksud dengan konsep perubahan di dalam sejarah. Nah, konsep keberlanjutan adalah rangkaian peristiwa yang merupakan proses atau peristiwa yang berkelanjutan. Jadi kehidupan manusia itu seperti mata rantai dari kehidupan masa lalu, sekarang maupun yang masa mendatang. Nah, konsep perkembangan disebut mengalami sebuah perkembangan apabila di dalam kehidupan masyarakat itu terjadi gerak secara berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Contohnya seperti apa? Ya perkembangan demokrasi di Amerika misalnya. Mengikuti perkembangan kota. Pada awalnya masyarakat itu hanya tinggal di kota kecil, tumbuh menjadi sebuah dewan kota, tempat orang-orang berkumpul dari berbagai daerah tentunya. Nah, kota-kota kecil yang tumbuh menjadi dewan kota, tempat di mana banyak orang berkumpul inilah yang disebut sebuah proses. Hasilnya adalah kota-kota besar hingga menjadi sebuah kota metropolitan. Inilah yang disebut sebagai konsep perkembangan. Konsep kesinambungan. Ya, kesinambungan itu terjadi apabila suatu masyarakat baru itu melakukan adopsi terhadap apa yang dihasilkan oleh masyarakat lama. Nah, contohnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial itu mengadopsi kebiasaan lama, antara lain menarik upeti wilayah ya yang telah dikuasai oleh pemerintah kolonial saat itu. Nah, Belanda atau pemerintah kolonial saat itu adalah meniru praktek yang sebenarnya sudah diterapkan oleh orang-orang lokal, dalam hal ini adalah raja-raja pribumi kala itu. Nah, konsep pengulangan dikatakan sebagai pengulangan apabila peristiwa itu pernah terjadi walaupun tokohnya sudah berbeda karena waktu pun kan juga sudah berubah. Contohnya bagaimana? Presiden Soekarno jatuh dari kekuasaannya tahun 60-an. Itu banyak terjadi aksi demonstrasi, khususnya yang dilakukan oleh para mahasiswa. Lah, ternyata di tahun 1998 dialami juga oleh Presiden Soeharto. Itulah sebabnya kenapa saya mengatakan tadi, mengulang itu tidak selalu dengan orang yang sama karena waktunya pun juga sudah berbeda. Nah, inilah yang disebut sebagai konsep pengulangan. Konsep perubahan. Jadi dikatakan sebagai perubahan apabila dalam masyarakat itu terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat.
Nah, seperti gerakan kebangkitan nasional di Indonesia. Nah, sebagai kepanjangan dari gerakan romantik yang ada di Eropa. Ah, perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat. Perubahan lambat itu ya evolusi, kalau perubahan secara cepat itu ya revolusi. Ya. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, yang dimaksud evolusi itu yang bagaimana? Jadi pada proses evolusi itu perubahan itu terjadi dengan sendirinya. Tapi kalau revolusi tidak dengan sendirinya, karena ada agen perubahan, agen of change yang melakukan perubahan, yaitu manusia atau masyarakatnya itu sendiri. Nah, perubahan yang menimbulkan pengaruh yang kecil dan ada perubahan yang menimbulkan pengaruh yang cukup besar. Jadi pengaruh kecil itu perubahan pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh atau dampak langsung bagi masyarakat. Contohnya perubahan atau mode pakaian yang tidak membawa pengaruh. Nah, oleh karena itu tidak mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat yang sudah ada. Jadi hanya fashion aja, jadi nggak sampai mendasar pada struktur masyarakatnya. Sebaliknya, industrialisasi yang terjadi pada masyarakat agraris ini perubahan yang membawa pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat. Dan berbagai lembaga kemasyarakatan akan terpengaruh. Yang dulunya menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, inilah yang disebut sebagai sebuah revolusi, bukan evolusi. Nah, ini bedanya. Untuk kali ini kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih.